ini kok kenapa saya tiba-tiba mau mualaf tuh kenapa? Ada yang bilang ya mungkin itu panggilan, karena panggilan itu kita nggak pernah tahu seperti apa. Aku itu selalu bilang ke istri aku, sayang ajarin aku, anggaplah aku menjadi anak kecil, anggaplah aku menjadi anak TK yang benar-benar harus belajar, karena kan aku belajarnya benar-benar dari nol. Aku tuh seneng loh, karena aku tuh orangnya paling takut kalau punya salah sama orang. 2 hari pertama, hari kedua aja kaget. Iya. Hari pertama lagi, aduh. Iya. Lama banget, berat udah. Hari keempat kelima udah santai. Untuk bisa mengayomi istri dan anak itu nggak gampang, apalagi dua kepala yang berbeda isi pikirannya. Untuk dijadiin satu tuh wah susah banget. Awalnya aku pikir kayak nikah itu kayak pacaran. Ternyata beda gitu. Ternyata beda. Ya Allah, bantulah saya untuk saya bisa jadi orang yang lebih baik dan lebih benar dan berguna kepada Engkau. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, Ayah Lovers, dan kali ini sudah ada tamu uncle yang ya nggak gitu beda. Ternyata tantenya ya, sepupunya ya? Kakak sepupunya, sahabat baik uncle. What a small world, man. Iya kan? Ada Benjamin Marcel Darwin. Wow. So sekarang namanya jadi apa? Tetap Benjamin? Benjamin Marcel. Masih tetap pakai itu. Karena orang kan kalau misalnya udah convert ya hijrah, ya, punya nama baru ataupun apa, nama Marcel nggak gitu ya? Nggak ada, udah pakai nama lama. Nah, orang bagus kok namanya ya. Iya. Yang penting kan ininya. Betul kan? Hatinya. Nah, Uncle nonton podcast kamu banyak banget, ada beberapa lagi banyak muncul nih ya. 2, 3, 4 udah nonton segala macam. Nah, pertanyaan Uncle pertama nih Sel gitu ya. Kalau nggak salah memutuskan mendapatkan panggilan untuk hijrah itu ya. Ya, masuk Islam 5 years ago, 5 tahun lalu. Ya, betul. Kurang lebih 2019 akhir di Oktober. Kamu telepon istri ya. Nah, terus kemudian dia kaget segala macam. Tapi baru sekarang ini ya yang orang ngangkat ke sini atau kamu mulai ngobrol. Atau sebelumnya kamu nggak doyan ngobrol, nggak prefer untuk nggak usah ngobrol dulu kali ya. Ke kayaknya lebih prefer yang kedua dulu. Karena apa ya, aku tuh lebih kayak nggak ada yang bisa diulik aja dari diri aku. Jadi ngapain diundang untuk cuma ngebahas sesuatu yang sebenarnya personal. Iya. Tapi ya makin kesini ya nggak ada salahnya juga untuk kita ngobrol, kasih tahu. Betul. Aku tipe yang kayak gitu sih. Sering banget orang mau interview aku, mending gue interview dulu daripada gue diinterview, karena nggak ada yang bisa diangkat dari gue menurut aku gitu loh. Tapi bener belakangan ini juga aku baru mulai buka karena aku nyadari bahwa sosial media itu penting ternyata gitu loh. Asal kita tahu gimana cara mempergunakannya, masuk ke dalamnya dan ngobrol dalamnya gitu loh. Nah ini menarik ya. Sampai kamu baca ayat, semua hafalin, dan barengan sama si kecil lagi. Dan jagoan si kecil ya katanya gitu kan. Itu menarik buat uncle gitu loh. Poinnya adalah waktu kamu memutuskan pertama kali pada saat mau masuk Islam di 4 atau 5 tahun yang lalu itu ada proses kan ya Sel? Iya, betul. Nah proses ini yang bisa di-sharing sama kita kali ini di sini yang nggak ada tempat lain nih. Apa prosesnya gitu loh? Prosesnya kalau untuk pas pertama kali mualaf itu, setelah mualaf ya, itu yang pasti istri aku tuh yang pertama ngajarin cara wudhu. Karena yang paling penting sebelum sholat adalah wudhu dulu yang benar, dari tangan, mulut, hidung, semualah. Terus abis itu gerakan sholat istri ngajarin, sama surat pendek pertama Al-Ikhlas itu yang diajarin, karena harus ada surat pendek. Betul kita sholat ya. Iya betul. Terus sama dibeliin buku panduan sholat yang warna biru itu. Iya, aku tahu. Nah, jadi biar biar aku punya tuh. Iya kan, jadi iya. pelajaran anak
TK Iya, betul. Ya mungkin anak kecil betul, lah betul. untuk dasarnya ya, awal-awalnya. Makanya awalnya itu ya aku itu lengkap kan, ada wudunya, iya, bener. ada bacaan-bacaan surat pendek, semua ada. Semuanya iya. lengkap. Nah, aku itu selalu bilang ke istri aku, sayang ajarin aku, anggaplah aku menjadi anak kecil, anggaplah aku menjadi anak TK yang benar-benar harus belajar, karena kan aku belajarnya benar-benar dari nol. Yeah. Apalagi bahasa Arab kan, pengucapan lafalnya ya itu dia. Lafalnya susah. Beda kalau yang kayak anakku dari kecil udah diajarin, mungkin dia lebih gampang daripada aku. Almarhum ibuku juga mualaf. Oh gitu. Jadi aku tahu betul pengucapan yang biasa nyebut A-nya gimana gitu kan, kemudian creator kan, dua yang beda, sama kamu Katolik juga gitu loh. Kemudian pindah ke, kamu Katolik ya? Iya kan? Terus kemudian pindah ke Islam gitu kan, jadi mualaf. Pengucapannya Allah jadi Allah misalnya yang lain. Yang kayak gitu kan perlu punya ini ya, proses. Iya. Nah itu bilang ke istri, perlakukan aku seperti aku yang betul-betul nol gitu. Iya, itu makanya aku selalu bilang, ajarin aku benar-benar dari nol. Jangan langsung yang berat gitu, karena kalau langsung yang berat, langsung apa, takutnya nggak sampai. Jadi ya pelajaran yang aku dapat adalah pelajaran anak kecil yang benar-benar baru diajarin tahap 1, tahap 2, tahap 3 teman. Karena Islam ya proses. Ya, betul. Proses sampai kapanpun, sampai kita berpulang ya proses kalau menurut aku ya, gitu yang aku pelajari gitu. Setiap hari ya kita berproses dengan kadar kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, dan akan melihat gitu loh ya. Ini dari bacaannya, kemudian dari tuntunannya. Tapi bukannya kakek Muslim ya? Iya, kakek. Nenek aku Katolik, papa aku Katolik, mama Katolik, kakak baru mualaf dulu, dia dulu baru kamu ya, gitu loh. Nah itu kan paling tidak gambaran Islam itu kan udah ada kali ya? Udah ada. Jadi gini, keluarga aku tuh bukan mayoritas Katolik, ya apa aja ada di keluarga aku, ada yang Muslim, ada yang open minded ya. Jadi buat keluarga aku untuk Marcel mualaf ya udah nggak ada masalah, nggak ada masalah apa-apa. Kita saling merangkul, tetap keluarga, ya kayak gitu aja. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, panggilan pada saat yang kamu sendiri, kamu ya di podcast kamu bilang, aku nggak tahu itu apa gitu loh. Tapi bukan mimpi juga gitu loh. Tapi aku mau gitu loh. Nah, panggilan itu kamu rasa dari hari ke hari seperti apa ya? Gitu loh. Rasanya tuh pas pertama kali tuh bener-bener nggak tahu. Makanya sampai aku ngobrol sama siapa, cari tahu. Ini kok kenapa saya tiba-tiba mau mualaf tuh kenapa? Ada yang bilang ya mungkin itu panggilan, karena panggilan itu kita nggak pernah tahu seperti apa. Jadi ya udah, mungkin seperti inilah rasanya panggilan yang kita nggak pernah tahu kayak gimana. Ya mungkin ini yang tiba-tiba aja, nggak ada mimpi, nggak ada apa, udah semua totally panggilan. Nah pada saat keinginan itu kan dialog hati ya biasanya ya. Ya kan di sini kan yang kepanggil kan. Ngomongnya itu nggak bisa dikasih tahu seperti apa. Itu yang makanya selalu setiap orang nanya kenapa ya. Makanya aku bisa bilang panggilan karena aku nggak pernah bisa ngungkapinnya. Itulah kebesaran Tuhan ya, Allah tadi ya. Bahaya hanya individu yang disentuh tadi yang bisa rasa yang nah proses pengenalan itu sendiri satu demi satu, waktu wudhu pertama kali, kemudian kamu jadi melakukannya rutin, bahkan sholat pun udah kayak butuh nih jadi, ya kan, ngerjainnya butuh, bukan cuma sekedar harus sholat, ya. Dan pendapat orang tentang istri Islam, kamu harus Islam dong ya, itu kan macam-macam kayak gitu. Nah, itu gimana kamu hadapinnya? Santai aja. Apalagi istriku kan juga yang nggak ngajarinnya nggak yang keras. Memang kalau belum bisa ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan dikasih ya itu pakai buku itu, ntar baca. Ada latinnya ya. Juz amma dong berarti kali. Iya, seperti apa, Ana seperti apa, baca. Jadi pelan-pelan. Kalau aku di-push terus-menerus akan susah mungkin buat. Waktu baca Al-Ikhlas pertama kali yang kamu hafalkan atau Al-Fatihah, apa yang kamu rasakan di dalam hati? Kan kamu sholat tuh kan ya? Nggak bisa
hanya aku yang bisa ngerasain. Jadi aku tuh nggak bisa ngungkapinnya rasanya seperti apa, sama kayak panggilannya itu. Gitu loh. Nah, pas udah kesini-sini nih, kayak aku alhamdulillah lagi sholat tuh kayak enak aja gitu sholat. Apalagi di rumah udah ada sejadah baru, sholat di sejadah baru tuh jamaah pula ya. Enak aja gitu. Iya. Jadi kayak itu mungkin rasanya yang tepat adalah enak. Enak tanda kutip ya. Iya. Kenikmatan tersendiri ya. Hanya kita dan Sang Halik yang tahu, Tuhan yang tahu. Betul. Jadi mau aku ceritain juga susah, kan aku yang ngerasa. Betul. Gitu. Betul, mesti seseorang yang... Nah, tapi pernah mengalami itu yang membuat seseorang jadi lebih kuat kan? Lebih kuat menjalaninya gitu loh. Ya kan? Marcel yang 4 tahun, 5 tahun lalu kan nggak sama dengan Marcel yang sekarang. Betul. Apa yang beda, Sel, setelah kamu jadi mualaf? Kalau dari proses dari awal ke mualafnya itu nggak terlalu berasa bedanya. Pas mulai berasa bedanya itu pas ngerasain puasa pertama. Oh iya, kamu 1 jam sebelumnya berat banget. Itu merasakan mulai di situ. Terus abis itu lebaran pertama. Iya. Dan aku ngerasa tuh lebaran pertama gimana? Aku tuh seneng loh, karena aku tuh orangnya paling takut kalau punya salah sama orang. Jadi kesempatan di lebaran itu adalah kesempatan aku minta maaf sama orang. Ini yang keren. Paling takut bikin salah. Jadinya kesempatan kita minta maaf. Di hari suci itu ya, Idul Fitri kembali suci, kita minta maaf seutuhnya. Wow, ini yang keren, men. Simple ya, simple loh. Iya. Tapi itu paling penting loh. Karena aku juga pernah diceritain sama, aku lupa siapa yang ngomong sama aku, cuma dia bilang kayak, aku nggak tahu persis kata-katanya seperti apa ya. Tapi kata-katanya adalah gini, kalau kita punya salah sama orang, tapi orang itu nggak maafin kita nggak akan bisa masuk surga atau apa. Aku takutnya salah penyebutan. Pokoknya intinya kalau orang itu tidak maafin, kita nggak akan bisa masuk surga. Beda kalau kita buat salah sama Allah, kita minta maaf pasti diampunin. Tapi kalau sama orang, harus orang itu yang langsung maafin kita. Iyalah, karena kan kita menyakiti orang, zolimin orang kan. Dia nggak nyaman ya, kita harus minta maaf. Betul. Dan minta maaf bisa kapan saja, tapi ada satu momen yang indah di hari Lebaran di mana semua kumpul kan. Nah, itu momen itu dipakai untuk itu keren. Itu good step tuh. Itu that's yang maksud Angger proses kan pelan-pelan tuh. Satu, maaf, kemudian puasa yang tidak mudah akhirnya pun jadi bisa dijalanin dulu deh. Kapasitas kamu seru loh. Emang sehat lagi. Iya. Makanya sekarang aja aku kita intermittent kan gitu loh. Sama aja jamnya juga sama gitu loh. Puasa itu sehat. Nah, gitu loh. Ya 2 hari pertama, hari kedua aja kaget. Iya. Hari pertama lagi aduh. Iya. Berat udah. Hari keempat kelima udah santai. Oh, begini rasanya. Taraweh ya? Tarawih belum, karena belum. Itu pas lagi syutingnya? Pandemi. Oh iya pandemi. Betul. Pandemi. Nah, kalau mau tarawih sekarang tuh, aku kan belum pernah ngalamin tarawih karena aku masih takut salah. Karena belum ada temen. Nah, kecuali ada teman ngajak, saya tarawih yuk. Boleh. Ntar ya, tahun depan kita ajak ya. Kan banyak ada Wisnu juga segala macam. Intinya adalah Islam nggak menyulitkan kok. Damai kan? Ya, tenang kan? Tenang. Iya kan? Semua agama baik lah. Tapi kan kalau kita memutuskan untuk memilih sebuah kepercayaan dan kita yakin penuh, yang kamu rasakan itu tadi, enak, bahagia, tenang. Betul. Bisa jadi imam loh. Nah, itu juga yang buat aku concern aku untuk jadi belajar surat pendek terus. Karena kan aku punya tanggung jawab sebagai suami untuk ngimamin istri. Iya. Gitu loh. Aku juga. Pertama kali sholat kapan? Jadi imam ya. Pertama kali jadi imam ya. Pertama kali. Imam itu pas masih pacaran. Itu pertama kali aku jadi imam itu aku deg-degan banget. Aku jadi imam sambil aku baca buku. Buku itu sambil baca begini, emang mudah-mudahan nggak apa-apa ya sholat sambil baca seperti itu. Kan kita belajar. Dan itu deg-degan banget, biarpun aku udah hafalin dari kayak cara ngomongnya biar nggak salah. Tapi itu deg-degan banget. Nangis nggak pacarmu lihat kamu jadi imam? Nggak nanya. Tapi dia bilang hebat, udah bisa. Iya kan, itu kan buat dia mungkin hadiah terindah kali. Iya kan, tanpa disuruh, kamu mau sendiri dan kemudian jadi imam lagi. Terus aku juga punya pengalaman lucu jadi ngimamin orang. Itu aku nggak sengaja. Jadi aku lagi sholat di musola awalnya sendiri. Sholat zuhur kalau nggak salah zuhur sendiri. Udah rakaat kedua tiba-tiba ditepak sama orang.
lagi di tengah baca karena ditepak, aku yang kayak kenapa nih? Di dalam hati pikir salah kali. Iya, gue ngelakuin kesalahan apa ya? Kenapa gue ditepak? Jadi kayak Masya Allah. langsung kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung aja udah Allah Akbar langsung gitu. Jadi nah istriku tuh nggak lupa ya kan ngasih belum tahu. ya Ternyata ya katanya kalau ada yang tepak itu dia mau ikut iya apa sih namanya? iya jamaah karena kan pahalanya beda sendiri dengan jamaah. Biarpun kita udah mulai duluan kan dia mau ikut kan. Nah udah kita lakuin kita aja selesai dan dia tinggal lanjutin. Aku tuh yang panik gitu. Aduh, salah apa ini? Makanya kalau sekarang pun aku mau jamaah, aku nggak berani. Sampai sekarang aku nggak berani nepak orang. Aku tunggu orang itu selesai. Kalau ada orang lagi masuk baru mulai yang baru. Dan aku nggak pernah mau jadi imam. Iya. Karena ngerasanya masih belum cukup ya. Belum cukup. Iya. Nggak apa-apa, imam di rumah dulu aja. Iya betul. Karena nanti tanggung jawabnya kan besar katanya. Kalau kita salah mengucapkannya, tentu ada ininya kan. Nah, sebetulnya nggak usah pikir sejauh itu. Kita niatkan kepada Allah aja pada saat kita beribadah, udah cukup nanti di jalan. Jadi pada saat kita niat nih, ya. Jangan mikir apa-apa lagi, udah ngalir aja, nanti diarahin sendiri. Deg-degan. Apa proses? Makanya untuk pertama paling sama istri dulu. Paling next kalau mau jadi imam sama temen kali yang deket. Jadi aku lihat tuh Instagrammu dengan anak lucu. dia lihat dia takut dia sempat nangis. Iya kan? Nggak bisa ngikutin bacaan. Oke, itu dengan istri ya. Pada saat full totally lengkap dengan anak juga sholat, rasanya seperti apa itu yang bisa? Come on, gitu. Terharu. Iya kan? Terharu dan aku tuh pikir akhirnya aku ngerasain seperti ini. Bisa jadi imam untuk istri, bisa jadi imam untuk anak. Jadi itu buat aku terharu dan kebanggaan. Bisa jadi imam di rumah. Itu sih pas pertama kali anak udah bisa mulai ikut-ikut tuh kayak ada sedikit. Doa pertama waktu kamu setelah baru-baru jadi mu'alaf apa? Bagaimana dialog apa kamu dengan Tuhan? Ini. Ya Allah, bantulah saya untuk saya bisa jadi orang yang lebih baik dan lebih benar dan berguna kepada Engkau. Itu keren banget, itu doa pendek tapi isinya ya keimanan. Ya kan? Dipermudah untuk semakin bisa taat kan karena itu. Berguna untuk orang dan berguna untuk Engkau. Berkali-kali itu doa. Setiap kali doa. Waktu pertama kali belajar sholat, ada yang bolong-bolong dong berarti ya? Ada. Kadang suka lupa. Bukan suka lupa karena nggak ada yang. Kalau dulu kan masih sekarang udah ada Muslim Pro. Jadi ada itu kan. Oh saatnya ini. Kalau dulu tuh suka yang masih belajar yang kayak waktu zuhur tuh berapa lama. Tiba-tiba udah masuk asar gitu kok kalau ada masjid kita masih bisa dengar azan ya, tapi kalau enggak kan kalau Muslim Pro kan ada diingetin ya. Teknologi udah canggih banget sekarang. Al-Quran pun bisa kita baca lewat situ segala macam ya. Oh gitu. Terus tahajud juga? Tahajud baru belakangan ini karena lagi waktu itu sempat. Kenapa tiba-tiba tahu tahajud dari teman aku aku yang ngajarin sholat, sahabat aku ngajarin sholat tahajud sama sedekah subuh. Kata dia, lu minta apa aja Marcel sama Allah, mintanya jangan tanggung-tanggung. Kayak dia bilang, gua aja minta 25M. Udah deh gue ikutan, gue minta 25M. Minta umroh, minta banyak amat. Iya, soalnya mau bangun rumah, liburan mama, anak. Intinya pingin tangan Rolex, nggak nanggung. Ya abis, ya katanya minta apa aja yang nggak mungkin ya pasti nanti dikasih. Entah bagaimana cara. Karena Allah kan tempat kita meminta ya. Betul. Asal mintanya sesuai dengan ketetapan dan juga koridornya. Ya, kita udah ngerjain belum? Betul. Kalau kita udah ngerjain yang terbaik, dia pasti ngelirik sama kita. You got my point, right? Ya. Gitu kan? Karena kalau kita nggak ngerjakan yang terbaik, masa gini kita nggak minta aja udah kasih Sal. Itu dia. Betul. Itu tuh aku pakai perumpamaan aku ke papa aku sama anak aku ke aku. Jadi kayak misalkan aku mau dapetin sesuatu dari papa, aku harus baik-baikin papa aku. Aku mau dong. Iya, tapi ngelakuin ini ya. Kalau udah ngelakuin ini, nanti papa kasih. Oke, nah begitu juga ke Kinan. Oke, Kinan jadi anak baik ini, ntar papa kasih nonton kayak dia kan suka nonton YouTube atau apa anak kecil gitu. Ultraman ribut. Dia suka banget nonton. Oke, Kinan makan dulu begini-begini, ntar selesai makan baru boleh nonton Ultraman ribut.
Jadi kan dia ngelakuin hal baik dulu. Nah itu tuh maksudnya, jadi aku ngelakuin, ya Allah, sholat apa, sholat tahajud, berdoa, ya Allah. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini prosesnya adalah pemahaman akan agama yang kamu pilih berdasarkan hati kamu. Nah, aku malah ngerasa itu step-stepnya. Iya, jadi prosesnya kan. Pertama belajar sholat, belajar apa. Keren itu, alhamdulillah, masya Allah. Tiba-tiba dipertemukan sama sahabat aku ngasih tahu begini. Nah itu next stepnya lah gitu. Karena kita pasti butuh guru orang yang paham pada bidangnya. Tapi step yang kamu mau lakukan pertama kan keluarga dulu, sama teman dekat dulu. Nanti pelan-pelan baru mungkin kamu akan lebih buka. Tapi it's a good point loh. Pemahaman itu penting sekali karena bujuklah Tuhanmu dengan cara yang dikendakinya. Ya, betul. Iya kan? Itu kan gitu loh. Berapa hari yang lalu tuh kayak habis sholat subuh di musola, sedekah, terus tiba-tiba aku ngerasa kok sambil jalan pulang kan aku minta lagi kan. Udah belum minta 25 M apa. Tiap hari aku minta. Tiba-tiba tuh aku nangis. Kayak waktu si Tengku Wisnu bilang, lu pernah nggak sambil nangis? Akhirnya aku ngalamin nangis. Itu dia maksud aku gitu, proses kan. Nangis karena aku ngerasa, ya Allah kok berapa minggu ini alhamdulillah banget rezeki kerjaanku tuh padat banget. Gitu sampai yang kayak seminggu ini ya Allah kerjaanku banyak banget, padat banget schedule-nya. Kita bisa ngadain berkah dia luar biasa ya. Makasih, doanya dijawab. Next, nah terus tadi pagi aku juga sholat lagi kan. Ya Allah banyakin lagi rezeki tapi schedule-nya masuk semua. Percuma dong kalau dikasih kerjaan banyak tapi schedule-nya nggak masuk. Jadi ya aku kompletin lagi doanya. Ya Allah kerjaannya banyak tapi schedule-nya masuk semua. Nah, gitu. Itu dialog lah ya. Iya, itu dialog. Dialog dengan Sang Halik dengan Allah. Kompletin lagi sama Allah. Tapi tiap hari di musola ya salat subuhnya. Kalau lagi bangunnya nggak mepet ke musola, tapi kalau lagi mepet banget di rumah. Di rumah. Jemaah juga. Kadang istriku masih belum bangun. Istriku tuh bangun jam 5 lewat karena kan harus bangunin anak. Betul. Nah, kakek masih ada nggak? Kakek udah meninggal. Nah, pernah ngerasa nggak bahwa kakekmu apa ya yang ada dalam pandangan kakek kalau lihat kamu akhirnya? Aku nggak pernah mikirin seperti itu sih. Aku tuh bukan dulu aku mikirin apa yang orang bilang. Sekarang tuh aku udah nggak mau. Udah nggak ada, lebih tepatnya nggak ada waktu untuk mikirin apa yang orang pikirin. Pemicunya apa? Nggak ada waktu untuk mikirin apa yang orang lain pikirkan terhadap. Aku lebih mikirin keluarga aku, karena keluarga aku aja sudah harus menyita banyak perhatian. Menjadi tanggung jawab seorang suami, menjadi tanggung jawab seorang ayah itu berat, menjadi tanggung jawab seorang anak itu berat. Jadi sudah nggak ada buat aku ya udahlah drama-drama. Orang ngambek di luar sana mau mikirin ngomongnya apa ya. Udah 33 juga mau 34 ya. Udah Tanggal 5 nanti 34 loh. Iya, monggo. Dia udah mau ulang tahun 5 Agustus ya. Dia lahir 1990. Tapi nanti ada proses di mana persepsi itu emang nggak perlu, Sel. Pemahaman tadi yang akan beruntun tuh, bertahap tuh. Tek, kamu akan ngalamin sendiri. Enak deh. Menyenangkan gitu pembelajarannya, pemahamannya. Jadi makin mantep gitu loh. Setiap bertambahnya umur, bertambahnya pelajaran sih menurut aku. Apa pelajaran yang paling besar yang bisa kamu dapatkan di usia sekarang ini nih menjelang 34? Menjadi kepala keluarga itu susah. Aku ngerasain banget kayak apalagi pas pandemi kemarin ya. Baru nikah, terus tiba-tiba pandemi, tiba-tiba anak hamil, istri hamil, kerjaan juga selama pandemi tahu sendiri kan ya. Tapi alhamdulillah dapat aja campaign, jadi kayak, ya Allah makasih banget masih ada rezeki gitu. Jadi nggak gampang jadi orang tua. Itu pelajaran. Karena janji Allah tuh pasti rezeki ya semua hidup kita ntar kita berpulang udah pasti kan ada kan di Al-Quran kan, ya kan? Udah ikut kajian-kajian sekarang? Belum. Nah, itu kenapa aku belum ikut karena ilmuku masih belum sampai ke situ. Masih pelan-pelan. Karena kalau langsung aku terjun ke situ tuh buat aku takutnya nggak siap. Ya. Ikuti kata hati aja. Betul. Lakonin aja gitu mana yang paling enak. Aku belajar sama istri, habis itu sama keluarga, sama sahabat aja buat aku sudah dapat pelajaran baru.
mungkin nanti next stepnya bolehlah kita ikut kajian atau apa. Ada kalau nggak salah kakaknya istri ya, yang ustadz juga ya? Iya, om ya. Om. Nah, adiknya istri aku itu guru ngaji. Nanti mau ada rencana sih mau belajar Iqra sama Masya Allah. adik istriku. Pasti bisa kok, niatkan aja. Kenapa? Ingat dong, Nabi Muhammad aja pas turun wahyu untuk Al-Quran, ya kan? Kan Iqra kan? Beliau sendiri nggak bisa membaca. Baru tahu. Nah, nanti kamu baca deh, nanti baca. Okay. Ya kan? Ya kan? Pada Nabi Muhammad kita waktu turun dapat apa Al-Quran, diturunkan Al-Quran, Iqra kan kalimat pertama, Iqra kata pertama, bacalah. Beliau nggak bisa baca, tapi ada dia bisa. Ya. Bayangkan kita yang udah bisa belajar, pasti bisa asal diniatin bahwa semata-mata untuk Allah. Udah itu aja sih. Iya. Cepat atau lambat tergantung kamu lah itu. Ya. Kamu yang bisa tahu apa baiknya. Tapi kalau ngapain tunggu lama-lama, kalau bisa cepat gitu loh. Karena nanti kamu akan mendapatkan kedahsyatan lagi yang luar biasa. Kamu akan sekarang lihat. aku udah mulai minta lagi sama istri, ajarin lagi dong surat pendek yang Nah, apa yang kamu mau? Yang mana? Ya apa aja, karena kan buat aku kayak aku udah dapet 5 kalau nggak salah. Al-Ikhlas, Al-Kafirun, kemudian Anas, terus Ina atau Ina. Oh, Al-Kausar. Al-Kausar. Ya. Terus Al-Falaq kamu belum Al-Falaq, ya. Udah kayak aku tuh ngerasa kalau ini saatnya untuk nambah lagi nih. Jadi enak biar sholatnya ada banyak varian baca. Iya. Sebenarnya di juz amma itu ada, baca aja pelan-pelan. Baca dulu, nanti baru pas istri ngajarin, klik jadinya enak. Kan baca dulu kan udah tercapture pelan-pelan. Kalau aku lebih suka dengerin biar tahu intonasi cara bacanya. Iya, betul. Karena itu juga penting. Aku ngomongnya itu masih betul. susah. Jadi dengerin dulu, oh ini cara ngomongnya begini. Nanti kalau udah masuk fase selanjutnya lagi beda penekanan ininya, beda arti. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya intinya adalah kamu pokoknya lakuin aja dulu karena Tuhan, karena Allah. Nanti Allah akan membuka semuanya. Membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka mulut kita. Orang dia nyiptain kok. Kalau kita mau kasih yang terbaik, dia akan kasih peluang untuk terbaik. Kalau Uncle gitu aja gitu loh, lebih dan terbukti dimudahkan gitu semua segala macam gitu loh. Sel, tapi memutuskan untuk menambah hafalan tadi. Kenapa? Awalnya itu gara-gara istri aku ngajarin anak aku surat-surat pendek. Akhirnya istri aku ngajarin aku juga. Nah, di situ aku menemukan kenikmatannya belajar surat pendek. Jadi itu yang memicu aku untuk ayo nambah lagi nih surat pendek, ayo tambah lagi. Dan itu bareng keluarga ya? Dan itu bareng keluarga, itu enak banget. Dan aku jadi nggak mau kalah gitu sama anak aku. Anak aku bisa, aku nggak bisa. Jadi kayak memicu aku makin ayo harus bisa lagi. Makanya kan tadi itu rasanya campur aduk itu. Iya, makanya tadi aku bilang, wah ini kayaknya harus nambah lagi nih, biar nggak boleh kalah sama anak-anakku juga udah bisa lagi soalnya. Dan sekaligus kamu melaksanakan, kamu punya kewajiban untuk mendidik anak. Betul. Untuk ke arah situ kan gitu loh. Itu tuh nikmat banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Betul, nikmat. Waduh, itu nikmat banget belajar sama anak tuh seru. Iya, bahagia. Sambil bareng-bareng keluarga. Ini yang bikin niat itu makin kuat loh. Betul. Ya, perjalanan menuju ketaatan tuh udah terarah kan. Sama aku mau nambah bacaan ini, apa sih namanya? Sholat apa? Bacaan ayat kursi. Itu istri aku bilang, kamu harus bisa nih ayat kursi. Ini bagus banget kan. Gampang, bisa. Sampai lagi pelan-pelan nih kalau nggak belajar. Bisa. Hafal itu mah. Semua ayat di Al-Quran itu penting karena mereka saling berkait. Ya. Dan pengulangan tuh banyak. Sorry, bukan penting, bagus banget. Bagus. Semua ayat penting dan bagus pokoknya. Ya, coba tinggal bagaimana nanti kita baca, kita dapetin apa. Maka sering-sering aja baca-baca dulu. Biasanya nanti kebuka dulu gitu loh, nanti baru discuss. Ya, betul. Karena pencarian ingin tahu, ingin dekat. Ini kan si aku nih. Si Marcel yang ingin dekat kepada Tuhannya, pada Allah. Nah, kalau kita mendatangin Allah melangkah, Allah berlari mendekati kita. Ya kan? Kalau gitu kita berlari ke Allah, Allah lebih cepat lagi ke kita. Gitu loh. Aku dengernya terharu loh, itu bagus banget. Iya kan? Bagus. Jadi apa yang kamu bikin sekarang ini, Allah lihat gitu loh, Sel.
Allah lihat, dia kasih hidayahnya ke Marcel gitu loh. Dia mudahin. Karena kamu mau deket sama dia gitu loh. Itu juga salah satunya gini. Itu yang buat aku kenapa aku jadi pengen lebih belajar lagi, karena aku tuh kayak sekarang kan aku lagi suka main softball. Aku tuh kayak aku latihan sampai private softball, aku bela-belain. Masa buat Allah aku bela-belain. Akhirnya itu yang memicu aku untuk sekarang makin belajar biarpun aku tahu aku masih punya banyak salah. Iya, apa-apa. Terusin ya. Insya Allah. Istiqomah, amin. Harus, amin. Oh, orang tua berarti aman-aman aja ya. Makanya aku dengarnya juga semua welcome aja. Tidak ada masalah sama sekali sih, kayak jalannya dilancarin aja sih, anggap. Rezeki tambah banyak. Alhamdulillah. Sih, betul kan? Rezeki itu pasti sudah diatur, apalagi ada anak. Allah akan kasih rezeki lebih gitu loh. Cobaan juga ada nanti ya. Gak mungkin hidup tuh. Itu semakin berat cobaan. Nah, cobaan terberat apa tadi? Keluarga. Untuk ya itu cobaan terberat jadi kepala keluarga, karena kan untuk bisa mengayomi istri dan anak itu nggak gampang, apalagi dua kepala yang berbeda isi pikirannya. Untuk dijadiin satu tuh wah susah banget. Awalnya aku pikir kayak nikah itu kayak pacaran, ternyata beda gitu. Ternyata beda. Apa bedanya? Beda banget. Drastis ya, kayak pacaran gampang. Kan kamu pacaran udah lama kan? Iya, jadi kayak nikah tuh kayaknya gampang ya, kayak pacaran. Ternyata keuangan dia yang pegang, terus tiba-tiba mulai panik tiba-tiba dia nggak bisa. Jadi kok beda banget ya, nggak kayak pacaran ya, kenapa begini gitu. Terus solusinya? Ya cari jalan tengah, harus ada yang ngalah. Karena aku belajar. Dia alpha kayaknya ya? Dia alpha women kayaknya ya? A bit. Tapi tetap aku yang call. Oke. Mau dia alpha mau apa tetap. Kalau aku bilang A harus tetap. Ya, imam. Jadi kalau dia mau kemana, kalau aku bilang enggak ya aduh gitu. Terus kalau kita mau liburan kemana, dia mau, aku bilang enggak mau, tetap keputusan di aku. Tapi dia yang buat plan. Iya. Oke lah, jadi bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Oke, kedepannya kamu mau nyiapin apa buat Kinan? Kedepannya paling sekarang Kinan kan masih sekolah dulu ya. Aku karena aku juga masih belajar agama, istriku juga masih belajar, karena kita kan tuh masih banyak kesalahan. Belajar seumur hidup loh agama itu. Iya, makanya jadi sampai kapan pun aku juga masih belajar sama. Aku tahu aku masih banyak salah, istriku juga masih banyak salah. Makanya anakku aku sekolahkan ke TK Islam dulu, Al-Ikhlas, karena biar bisa diajarin agamanya dulu. Punya fondasinya dulu. Nah, abis itu dia mau kemana, terserah dia. Yang penting fondasinya dulu kuat. Kamu tipe realistik ya? Kenapa? Orang yang sangat realistik ya? Karena laki kayaknya begitu ya. Setiap laki itu lebih realistis sama dan lebih pakai logika. Iya. Wanita lebih banyak perasaan. Iya, wanita tuh yang perasaan sama yang asal nyebut aja. Asal nyebut. Oke, tadi aku udah dengerin obrolan tentang jangka panjang buat anak. Nah sekarang for yourself, untuk kamu sendiri apa? Sebagai penutup, sekaligus juga sebagai bisa kasih ke orang-orang yang mengalami hal yang sama, yang ikut jadi mu'alaf, apa yang mesti dipersiapkan dulu? Karena you been through, man. Kalau ditanya seperti itu, mungkin itu bukan kapasitas aku untuk menjawab. Karena kamunya aja, menurut kamunya aja gitu. Karena kan aku based on experience aja. Kata hati, karena kata hati itu menurut aku nggak salah. Jadi kalau kita melawan kata hati kita yang akan bergejolak sendiri di sini. Jadi ikutin aja, jangan melawan kata hati. Kalau melawan kata hati itu yang bikin kita nggak kuat. Sama yaitu tadi seperti di doa aku, jadikanlah aku manusia yang lebih baik. Amin. Dan lebih benar, karena aku tahu aku masih penuh dengan kesalahan. Masih banyak aku melakukan kesalahan. Jadi insya Allah semoga bisa jadi yang lebih baik. Tinggal bagaimana nih sekarang bikin kehidupan kamu jadi ikhtiar buat kamu, ikhtiar di Islam tentunya. Itu lebih nikmat lagi nanti.
Proses. Tenang dulu. Thank you for coming. Sama-sama. Alhamdulillah senang banget ya hari ini kedatangan Marcel Darwin, cerita tentang dirinya ya, betapa menyenangkan ada proses-proses yang dialami sejak jadi mu'alaf dan sampai dengan sekarang. All the best, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan ditambah ketaatannya. Amin, amin. Ya, amin, itu yang paling penting. Masih belajar lah. Apa-apa proses. Masih jauh dari kata-kata baik. Aku juga, ya aku masih sering banyak berbuat salah. Jadi ya mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Aku masih dalam tahap belajar. Ya, tambah taat dulu deh. Ya betul. Kalau udah taat, ya udah ikut berarti intinya ya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.